Iya, tentunya. Saya pernah buat Setelah Zoom ini anak-anak akan mendapatkan cara membuat donat kentang dan fried chicken ya. Fried potatoes ya. No chicken. Fried potatoes atau eh apa kentang goreng. Nah, anak-anak eh maaf Ibu, ada tisu nggak, Pak? Anak-anak kentang itu sejenis umbi-umbian. Kita bicaranya bukan soal donatnya ya, tapi kita akan bicara soal sainsnya bahwa ya ada ya Pak ya, bahwa sejarah kentang itu berasal dari negara Amerika Selatan ditemukan oleh para penjelajah asal Spanyol. Penjelajah Spanyol tersebut membawa tanaman kentang untuk ditanam di tanah Spanyol. Sejak itu, Spanyol juga memperkenalkan tanaman kentang ke beberapa wilayah di Eropa seperti Portugal, Austria, Jerman, Prancis, dan Swiss. Jadi nggak aneh ya kalau makanan utama di negara barat itu atau di negara Eropa, Amerika, Australia itu adalah kentang. Ya, di sana tidak ditemukan nasi, tetapi mereka banyak memakan karbohidrat karena kentang ini mengandung karbohidrat dan vitamin C. Ya, Saya dong Pak, Bu. kentang termasuk kepada tanaman menjalar. Ini kentang tuh ya. Nah, ini adalah kentang aslinya nih ya. Dan kentang ingat ini adalah ciptaan Allah. Yang harus kita syukuri jelas kentang adalah ciptaan Allah dan Masya Allah ya. Ini adalah semacam jenis tanaman menjalar atau berada di bawah tanah. Assalamualaikum Bu Lilis. Ya, Waalaikumsalam. Kentang, nama lain dari kentang adalah Solanum tuberosum, ya. Adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang dapat dikonsumsi dan di Indonesia biasa disebut kentang. Kentang merupakan tanaman setahun, bentuk sesungguhnya menyamak dan bersifat menjalar. Jadi semacam ubi-ubian ya Pak ya, semacam ubi singkong, ubi jalar ya. Nah, ini kentang ya, ini adanya di bawah tanah, ingat. Jadi dia tidak tumbuh di atas. Dan kentang termasuk ke dalam jenis sayuran, bukan buah-buahan, sayuran ya. Walaupun dia berbentuknya seperti ini, tapi dia termasuk kepada jenis sayuran. Manfaat kentang bagi kesehatan luar biasa ya. Kentang mengandung karbohidrat, vitamin C, vitamin E ya. Jadi banyak sekali manfaat kentang dalam kehidupan. Sepotong kentang bisa mempunyai manfaat ya, terutama kentang rebus ya, yaitu bisa meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol berat badan, bebas gluten, meningkatkan kesehatan sistem saraf, kemudian meningkatkan fungsi otak, melancarkan pencernaan, mengandung antioksidan, dan mengolah nutrisi menjadi sumber energi. Makanya orang bule, walaupun tidak makan nasi, tetapi kuat-kuat Pak. Mereka berjalan kilometer, berkilo-kilometer kuat ya orang bule dengan kentang saja. Orang bule itu kalau makan hanya dengan baked potato, kasih brokoli atasnya, kemudian bisa dengan fried potato, bisa dengan direbus saja kentangnya, kemudian dimasak, bisa dibuat apa tuh namanya, dia dihancurkan, kemudian dikasih taburi merica dan sebagainya ya. Nah itulah hebatnya kentang ya. Jadi kentang bisa menjadi pengganti untuk nasi atau makanan pokok lainnya ya, karena dia mengandung karbohidrat dan juga vitamin C. Manfaat kentang bagi kesehatan jelas, menjaga kesehatan jantung ya, karena mengandung vitamin C dan vitamin B kompleks. Kemudian meningkatkan fungsi otak. Nah, kalau banyak makan kentang otaknya pinter ya. Nah, jadi otaknya berfungsi ya Pak ya. Jadi dia tidak mengkerut otaknya, karena otak yang berfungsi itu yang tidak berfungsi ya, yang dia banyak fungsi dia ke mobile ya. Kemudian meningkatkan mencegah penyakit scurvy. Penyakit scurvy itu adalah kekurangan vitamin C. Yang suka sariawan tuh siapa? Sariawan, sakit gigi. Kemudian apa lagi? Radang gigi. Nah, bibir robek ya, retak.
infeksi perut, pencernaan. Nah, ini makanlah kentang. Makanya Habis kentang itu menyebabkan penyakit scurvy. Dengarkan dulu ya, Nak ya. Yang keempat, merawat kesehatan kulit. Orang yang suka kentang kulitnya bagus ya. Karena dia mengandung vitamin C. Banyak sekarang wanita yang disuntik vitamin C ya. Padahal makan kentang aja banyak-banyak ya Pak ya, nggak usah pakai suntik-suntik ya, karena bayarnya mahal. Karena ingin putih, dia disuntik. Nah, kemudian yang kelima, mencegah penyakit kanker. Kanker. Nauzubillah min dzalik ya. Ada lagi habis ya. Nah, itu adalah fungsi dari dari kentang. Dan juga kentang tidak donat kentang empuk dan lembut. menghasilkan energi pengganti listrik yang membuat lampu menyala. Nah, nanti ini ada percobaan sainsnya ya Pak ya. Suatu kali anak-anak dikasih tahu, dibuktikan. Ini kentang menghasilkan energi listrik. Dari temuannya itu diketahui bahwa asam di dalam kentang membentuk reaksi kimia dengan seng dan tembaga, dan ketika elektron mengalir dari satu bahan ke bahan lainnya maka energi dilepaskan. Luar biasa. Jadi kentang termasuk kepada sumber energi ya Pak ya. Sumber energi yang dapat diperbaharui ya. Nah, anak-anak belajar SBK itu anak-anak tidak terasa sudah belajar tentang sains ya. Jadi jangan dikira SBK itu hanya seni, tapi di dalam SBK itu anak-anak mempunyai dasar-dasar pengetahuan tentang sains ya. Nah, terutama kalau kita ikut ekskul sains. Kalau di sekolah lain, anak-anak itu diajar menari, nyanyi, musik-musik ya. Kalau ibu menginginkan anak-anak mitra ini belajar tentang sains yang lebih banyak, ya, agar kamu bertambah kuat keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan belajar sains, anak-anak akan menemukan banyak temuan-temuan yang luar biasa terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita ya Pak ya. Jadi kalau kalian bertambah ilmunya tentang sains, kalian bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tujuan Ibu ya. Nah, jadi ingat anak-anak, ini kentang tuh banyak fungsinya. Kentang tuh banyak manfaatnya untuk manusia. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah, karena Allah memberikan semuanya kepada kita, ya. Dan Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini tidak sia-sia. Semuanya Allah berikan kepada manusia dan makhluk lainnya. Jika kalian ya kekurangan makanan dan sebagainya, itu tidak akan menjadi masalah ya Pak, kalau kalian menanam beberapa tanaman-tanaman yang ada di sekitarmu. Karena semua tanaman yang ada di sekitarmu juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan, ya. Nah, jadi tujuan Ibu adalah kalian harus pandai mengolah, ya, mengolah bumi ini, ya. Jadi jangan banyak mengeluh. Aduh, aku nggak punya roti. Aduh, aku nggak punya nasi. Aduh, aku nggak punya makanan di rumah atau ciki-ciki dan sebagainya. Itu adalah tidak baik ya. Jadi kalian harus bersyukur, apalagi di saat pandemi corona sekarang ini Pak. Sulit sekali mencari makanan yang biasa kita makan. Bukan sulit, mahal ya. Mahal. Nah, jadi anak-anak bisa mengolah sendiri dengan bahan-bahan yang murah dan tersedia di sekitar rumahmu atau yang diberikan oleh orang tuamu. Ya. Paham anak-anak ya? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana olahan kentang untuk dijadikan donat. Tapi caranya sudah, coba Pak, maaf, caranya ada di sini? Ya. Nah, anak-anak bisa lihat caranya. Pertama-tama kentangnya direbus dulu ya. Kentangnya ada. Coba perhatikan ya. Satu cara aja. Tuh, kentangnya direbus dulu. Dihaluskan. Setelah direbus, dihaluskan sampai halus. Tanganmu bergerak untuk menghaluskan, melatih motorik kasarmu. Kasih tepung terigu, gula pasir, ragi instan,
Aduk rata. Ngelek, Bu. Telur. Ngelek, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti Pak Pur share dah. Nggak kelihatan, Pak. Ngelek. Oh, ngelek tuh apa? Macet-macet. Oh, macet-macet. Ya, nanti di-share lagi. Soalnya Ibu Zoom ini hanya punya waktu sedikit ya, Pak. Jadi kalau dipraktekkan akan lama. Bu Lilis, bukannya kita udah pernah buat donat, Bu? Nggak Gitu. apa-apa. Nggak apa-apa. Ini adalah salah satu cara. Barangkali ada yang belum. Ini belum. Nah, kan ada yang belum. Perhatikan, perhatikan. Bisa lek. Coba, coba. Bu. Ibu ada bawa 2 cara olahan dari kentang ya. Bu. Adonan. Bagi adonan. Itu tang tuh, tinggal goreng tuh. Ya, tinggal. Kali, Bu. Setelah adonannya jadi, kemudian dipotong-potong menjadi potongan-potongan dadu yang kecil. Nanti kemudian dibulat-bulat. Dibulat-bulat. Ah, adonannya dibulat-bulat. Waalaikumsalam, Budike. Adonannya dibulat-bulat, kemudian digulung-gulung. Ya. Digulung-gulung. Ya, nanti Pak Pur akan share ya. Pak Pur akan share. Videonya. Akan share videonya. Nah, kumpulkan. Gimana caranya? Yes. Ada 2 ya Pak, sama kentang. Iya. Terus untuk terakhir saya praktekannya di Hmm. video aja ya Pak. Jadi bolongnya. Nah, setelah dibulat-bulat, kemudian ditekan tengahnya. Oh, lama ya Pak ya? Kalau video lama ya Pak ya? Nah, 5 menit tuh. hah? 5 menit. Dikit Kan lagi. Bu. maksudnya dia Iya. loadingnya ke Oh. anaknya untuk Zoom tuh baik ya. Iya. Oh, video. Harusnya ini aja tadi ya, apa? Gambar. PowerPoint aja. Bu. Gambar. Terus digoreng. Iya. Nah, terus digoreng ya, anak-anak ya. Tapi didiamkan dulu kita 5 sampai 10 menit untuk mengembang. Oh iya, iya. Nah. Ya, oke. Nah, satu cara lagi ya. Oke, donat sudah selesai ya, anak-anak. Donat sudah selesai. Kita akan Tinggal di topping. tinggal di topping boleh ya. Nah, karena kita hanya punya waktu sebentar. Aduh, Ibu tuh sebetulnya pengen sekali ketemu kalian deh. Nanti Ya. kita bikin donat, Bu, di rumah masing-masing. Nah, nanti tugasnya ya. Nah, berikutnya kita lihat, ingat kentang selain dibuat donat, selain dibuat kue, kita juga bisa digoreng. Kita bisa digoreng. Kentang juga bisa digoreng, ya. Yaitu anak-anak sudah tidak asing ya dengan yang disebut apa? Goreng. Fried potato. Apa kalau di KFC itu apa namanya, Budika? Fried potato. Fried potato. No, potato. Dia istilahnya fried fries ya. French fries. Ya. Nah, kentang pertama kali dipotong-potong, ya, dipotong-potong dulu kentangnya. Like lagi ya. Iya, kalau video agak susah ya di Zoom ya. Ya, terus aja Bu. Terus apa? Kentang pertama kali dipotong-potong ya. Dipotong-potong memanjang seperti ini, ya.
memanjang seperti ini, kemudian direndam dengan air. Ingat ya, ketika memotong-motong itu anak-anak langsung masukkan ke dalam rendaman air. Jadi jangan sampai tidak direndam air. Setelah semua dipotong, ya, setelah semuanya dipotong dengan baik, ya. Nah, kemudian dicuci bersih, kentangnya dicuci bersih, ya, dan kemudian diremas-remas, ditiriskan, ya, kentangnya ditiriskan. Setelah ditiriskan, diberi bumbu, yaitu merica, bawang putih yang dihaluskan. Bawang putih yang dihaluskan sekitar 2-4 siung ya kalau kentangnya setengah kilo. Kemudian diberi garam, diberi merica, dan terakhir diberi maizena, tepung maizena. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, seperti ini, kelihatan nggak? Nah, jadi kentangnya sudah berbentuk seperti ini, disimpan di kulkas ya, atau di lemari pendingin. Disimpan di lemari pendingin sekitar 5-10 menit ya. Nah, ini baru Ibu keluarkan dari lemari pendingin. Nah, kemudian baru digoreng. Yuk, kita lihat digoreng ya. Kentangnya akan digoreng oleh Ibu. Makanya, nah, Ibu goreng kentangnya. Tadi harus panasin dulu Pak. Iya. Nah, kita tunggu sampai panas ya Nak ya. Nah, ini akan crunchy ya. Kalau sudah dikasih maizena ya. Takutnya lewat boleh? Boleh. Terus. Nah, ini kentangnya sudah diberi maizena, kemudian digoreng. Nah, tunggu panas ya Nak ya. Ini tadi Ibu lupa memanaskan. Kita tunggu kentangnya panas dulu, karena kalau panas dia tidak akan mengembang, tidak akan crunchy ya. Jadi tunggu panas dulu. Ya. Siapa tuh? Minyaknya muncrat nggak Bu? Enggak dong, kamu jangan takut. Biasanya muncrat itu kalau ikan ya, goreng ikan tuh, itu suka muncrat. Tapi kalau kentang tidak, insya Allah ya. Yang goreng atau orang tua? Kamu nggak mau masak karena takut kecipratan minyak ya? Kamu pakai helm aja deh. Pakai helm aja. Nah, kalau misalnya anak-anak di rumah punya deep fryer itu semacam panci untuk menggoreng kentang ya, atau menggoreng ikan, menggoreng makanan-makanan yang harus digoreng. Itu biasanya ada semacam deep fryer, jadi itu sangat aman. Langsung dimasukkan ke dalam minyak ya, itunya. Nanti tinggal mengangkat ya. Iya. Ya, betul, pintar siapa tuh? Bentar, ini udah panas belum? Nah, udah panas ya. Tapi ini belum panas sekali ya. Nah, mudah-mudahan berhasil ya. Ya. Nah, harusnya tidak berair seperti ini Masako Bu. karena iya boleh pakai masako boleh. Anak-anak harus ya. Tadi ditiriskannya sampai kering ya. Ini Ibu karena tadi rush atau buru-buru, jadi ini kurang ininya, maizenanya ya. Oke. Tapi intinya kentang goreng. Ya. Nah, ini kentang berbumbu. Nah, pelan-pelan aja, nggak muncrat kan? Kalau kentang anti muncrat, ya. Kalau kentang anti muncrat, tapi kalau ikan dia akan muncrat. Kalau kentangnya digoreng tak usah dipotong Bu. Kalau kentangnya digoreng nggak dipotong, Gimana? Ada pertanyaannya yang lucu dong. Pertanyaannya yang bagus dong, masa nggak dipotong? Jangan lupa, kalau
kamu tidak ada serokan saringan untuk menyaring yang ini gorengan-gorengan, nah kalian bisa menggunakan tisu ya agar minyaknya menyerap. Ingat, kamu harus tahu bahwa manfaat kentang bagi kesehatan adalah untuk apa saja tadi? Ayo sebutkan. Apa manfaat kentang? Ayo, Kemon sebutkan. Ayo Pak, dibantu Pak nyebutin. Tadi Apa mencegah manfaat kentang bagi kesehatan? vitamin C, Untuk kesehatan jantung, jantung karena mengandung vitamin C dan vitamin B kompleks. Kemudian apa lagi? Mengandung vitamin C baik untuk kulit. Nah, ya, yang kulitnya hitam-hitam, pengen putih, banyakin makan kentang. Gak usah pakai suntikan-suntikan ya. Saya nggak hitam Bu, saya coklat. Ya, barangkali pengen putih, tusuk ya. Tuh, liatin, udah mulai akan matang ya. Nah, ya dekatkan Pak. Nah ini ya. Tuh, ini ya. Ini kentangnya ada bumbunya. Menggoreng kentang memang agak lama ya, tidak seperti menggoreng tempe. Kalau tempe cepat matang. Tapi kalau kentang memang harus sabar. Jadi anak-anak kalau di McDonald juga nggak bisa buru-buru untuk pasang. Inilah kelebihan kentang ya. Jadi, tapi kalau sudah kering enak dimakan ya, langsung dimakan. Ini ada donat juga Pak, maaf donat yang belum jadi. Nah ada donat yang belum jadi juga, tapi ibu kasih tahu cara menggorengnya. Kalau donat menggorengnya tidak usah lama-lama ya. Nah Nanti gosong. donat yang sudah diuleni, tolong Pak ini kan anak-anak di kamerakan. Bu, kalau kentangnya nggak digoreng enak. Ini donatnya tuh, wah ini rezeki guru-guru nih. Kalian nggak dapet. Nih, kelihatan nggak donatnya? Kelihatan Bu. Bagi dong Bu, kirim ke bawah. Ya, kasihan. Makanya kalian berdoa deh. Berdoa deh biar corona cepat berlalu, please ya Allah gitu. Amin. Kamu doanya doa nggak pernah doa sih ya? Hah? Kamu suka berdoa tidak di rumah supaya coronanya berlalu? Pak, Hah? kalau berdoa seminggu sekali Bu. Ya, seminggu sekali. Sering Sering lah Bu. Nanti yang makannya Pak ini ya. Pak, Nanti dimakan sama lancing nggak? Nah, tadi itu belum panas. Tuh, lihat ini udah panas. Bagus. Ini Bu Lilis, kalau kentangnya digoreng dimakan bisa nggak Bu? jangan, nggak boleh mentah. kentang bisa diolah berbagai macam makanan. Tadi kan Ibu sudah bilang, dibuat mashed potato yang dilembutin, kasih atasnya kasih cheese, kasih brokoli. Kemudian kentang bisa digoreng, kentang bisa dibuat donat, kentang bisa Saus. di kue ya. Banyak sekali olahan-olahan kentang itu. Nah, makanya manusia itu harus cerdas mengolah alam, mengolah hasil bumi, yaitu untuk kehidupan kebutuhan manusia juga. Makanya Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia, dan Allah menciptakan alam tidak sia-sia. Kita harus bersyukur karena Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini, tidak semuanya sudah Allah rencanakan dan Allah tunjukkan ya, Allah sediakan. Jadi kalian jangan mengeluh ya, kenapa aku nggak bisa makan McDonald, kenapa aku nggak bisa ke RKFC corona ini, kenapa kita nggak bisa ke mana lagi, Awe ya, apalagi tuh Pak, kenapa Wendy, banyak ya, Burger King.
Burger King. Burger King ya. Padahal kita bisa buat sendiri Bu Nani ya. Nah, ini sudah Beda Bu, rasanya Bu enakan yang sana Bu. Emang biasanya saya makan burger, Bu. apa katanya? Iya, enakan buatan sendiri. Oh, buat karena apa? Lebih banyak. Kalau kalau beli Bukan sendiri lebih sehat Bu. ya. Kalau beli segini udah 20 sampai 25.000 ya. Cuman segini. Beli belum tentu sehat. Tuh, jadi ya. Tuh, ya. Crunchy. Bagi Ya. Bu. Iya, bagi itu kasihannya ibu-ibu. Iya. Sekarang ibu mau menggoreng donat ya. Menggoreng donat. Wah, donatnya sampai sudah ngumpul. Donat sudah ngumpul. Ini raginya terlalu banyak. Feel good. Tuh, caranya begini ya, kalau donat. Pegang tengahnya. Nah, dipegang tengahnya. Kalau donat, dipegang tengahnya ya. Supaya tidak. Ini donatnya. Kalau donat minyaknya muncrat nggak Bu? Enggak sayang, enggak ada yang muncrat di sini. Ada. Ngeri Bu, ngeri. Ngeri. Oh, ini donat ya. Cara menggoreng donat, tengahnya yang di. Ya, sayang. Saya mau nanya Bu, donat itu asalnya dari mana Bu? Donat asalnya Donat dari Amerika sayang. Nah, kentang juga. Kentang, tanaman ubi biar pertama kali ditemukan di Amerika Selatan. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian French fries Bu. ditanam di Portugal, Inggris, di mana-mana sampai jadi makanan pokok mereka. Makanya mereka banyak menggunakan kentang sebagai makanan sehari-hari. Nanti nasi atau jagung atau yang lainnya ya. Nah, kalau Indonesia memang negara agraris, jadi mereka banyak memakan nasi ya, karena banyak tanaman padi. Jadi anak-anak kita belajar SBK itu belajar sains juga ya, ingat. Kenapa sekolah mitra? Dari makan kentang. Kenapa sekolah mitra ini lebih menekankan kepada sains? Karena biasanya dengan belajar sains itu anak-anak semakin mencintai Allah, semakin taat kepada Allah, semakin beriman ya kepada Allah. Nah, itu yang disebut akidah. Kenapa? Karena sains itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari alam yang adalah ciptaan Allah ya. Nah, itu tujuannya ya. Semakin kalian belajar tentang sains, semakin kalian mencintai Allah ya. Begitu ya Nak ya. Jadi anak-anak jangan dilihat belajar SBK tuh masak, gambar, tidak Nak ya. Anak-anak adalah juga belajar tentang sains. Nah, karena di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa bumi dan langit ini diciptakan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, orang-orang yang pintar, yang berpikir, dia akan bisa mengolahnya ya, alam ini. Nah, jadi anak-anak belajar sains itu bagus ya, belajar. Dan anak-anak sekolah kita ini kemarin juga juara ya, sampai ke tingkat internasional untuk sains ya. Nah, sudah 40 menit Pak. Udah 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, Bu Nani bisa tolong? Ya. Sini aja Bu. Kalau nanti zoomnya mati, masuk lagi. Ya, baik anak-anak, kentangnya goreng semuanya. Baik anak-anak, aduh, waktu tidak terasa ya Pak ya. 40 menit sudah berlalu. Masih kangen sama kalian ya. I'm so miss you all of you ya. Halo Salma, Fairuz, siapa tuh? Rafan, Akbar, Sarah, kemudian Halifah, Saat ya, Kimi, Fahri Amir, Arkan. Oh, tidak
Tidak terasa waktunya sangat pendek ya. Ternyata kita hanya diberi kesempatan untuk bertemu lewat Zoom, walaupun acaranya memasak. Anak-anak baik, Ibu tidak akan terlalu lama atau tidak berpanjang lebar untuk bicara karena Pak Pur sudah, Bu udah 5 menit lagi Bu. Oke. Nah, tugasnya adalah anak-anak Masak. olah makanan dari bahan kentang. Terserah anak-anak mau membuat fries atau potato fries yang barusan Ibu tunjukkan, Videoin, atau Bu. Videoin. kentang. Nggak divideoin nggak apa-apa. Boleh kalau divideoin lebih bagus ya, nilainya lebih bagus, atau nggak apa-apa kalau nilai nanti tergantung Ibu dan Pak Pur ya. Boleh divideokan atau boleh hanya gambar sudah jadi. Tapi ingat, bukan dari McDonald, bukan dari beli ya. Anak-anak harus jujur. Anak-anak harus jujur. Karena dengan kejujuran kalian akan sukses. Ya. Dengan kejujuran kalian akan sukses. Banyak orang yang tidak jujur akan sesat. Ingat. Ya. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Anak-anak tinggal pilih. Kalau kalian tidak jujur akan ada akibatnya nanti ya. Nah, jadi anak-anak tolong olah kentang, terserah mau dijadikan fried chicken, mau direbus saja boleh ya. Mau direbus saja kemudian dikasih topping boleh, mau dibuat apalagi ya, terserah. Ya, terserah anak-anak. Tapi bahan dasarnya adalah kentang. Ingat, manfaat kentang dan bagi kesehatan manusia. Ingat itu ya. Jangan sungkan untuk memakan kentang. Ya, ingat. Ada yang bertanya? Dua-duanya boleh. Ayo, Bu. Kapan batas terakhir dikumpulkannya, Bu? Kapan? Jumat ini ya. Jumat ini batas terakhir kumpulkan Jumat sayang. Jumat ini kan hari Rabu. Ini hari Rabu. Ya. Bajunya Wednesday. Kalau mungkin nggak bisa bahasa Indonesia kali. Ini is Wednesday and 2 days later ya, hari Jumat paling akhir. Boleh kirim ke WA Ibu, boleh kirim ke WA Pak Pur, boleh kirim ke WA Bu Manda ya, oke? Anak-anak paham tugasnya? Ya, mengolah makanan dari kentang. Ingat, kentang sejenis tanaman apa? Umbi-umbian, menjalar, ya. Nah, selenium apa tadi? Mono nasi, ya. Nah, baik. Bu. Ya. Ya, sayang. Sudah ya? Baik anak-anak, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you 3 weeks later ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis, makasih Bu Lilis. Love you. I love you. Terima kasih Bu Lis. Sama-sama. Makasih Bu Lilis. Sama-sama. Makasih Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Lilis. Sudah. Assalamualaikum Bu Lilis. Tugasnya buat kentang. Sama-sama sayang. Boleh dua-duanya. Gimana? Kentang. Kentang. Bukan marah itu Bu, suka ngomong kentang dia. Iya. Udah jadi Bu kentang.